kesombongan itu adalah dari iblis, laknatullah. Ya kan? Iblis yang memulainya. Ya. Iblis yang memulai sifat sombong ini. Maka dia turunkan kepada Qarun, dia turunkan kepada Fir'aun, sampai kepada manusia hari ini. Maka kalau ada orang yang dia sombong, yang dia angkuh, ya, yang karena dia merasa punya segalanya, punya harta, punya jabatan, ya, rumah megah, kalau dia merasa, artinya dia sudah mewarisi sifat iblis. Maka Allah katakan, sudah ingatkan dalam surah Luqman ayat 18, wala tusahhir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah, kata Allah, kamu malingkan mukamu dari manusia karena sombong, karena angkuh, dan jangan berjalan di muka bumi dengan keangkuhan. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, yang suka membanggakan dirinya. Tidak suka Allah. Maka hadirin rahimakumullah, ya, inilah sikap atau golongan yang dimurkai oleh Allah SWT. Yang pertama, Ja'zari, yakni orang-orang yang mempunyai sifat angkuh dan sombong. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, sifat yang dimurkai oleh manusia, yang dimurkai oleh Allah SWT, yang kedua adalah jawaz, ya, jawazin. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama tadi Ja'zari, yang orang yang angkuh. Yang kedua ini adalah yang dimurkai Allah adalah jawaz. Nah, jawaz ini dalam bahasa Arab adalah orang-orang yang rakus, orang-orang yang tamak, orang-orang yang merasa tidak pernah puas, selalu ingin lebih, selalu merasa kurang, selalu merasa dirinya itu kurang saja terus, walaupun dia sudah banyak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani wala yamla'an walam yadla'a fahu illa turab." Sekiranya anak Adam itu memiliki dua lembah emas, dua lembah yang isinya emas, niscaya ia menginginkan lembah emas yang ketiga. Ya. Tidak akan memenuhi perut anak Adam kecuali tanah kematian sudah menjemputnya. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, rakus ini, tamak ini bukan hanya soal makanan saja. Bukan soal makanan. Ada orang yang perutnya sudah kenyang, tapi matanya masih lapar. Sudah punya rumah satu, ingin rumah dua. Sudah punya istri satu, tidak berani. Sudah punya istri satu, ya kan? Pengen apa? Sudah punya gaji yang besar, pengen nambah lagi. Sudah punya kendaraan bagus, pengen lagi. Inilah yang Rasulullah katakan tadi. Ya. Padahal jam sekarang mati Allah SWT, ya, semua yang didapatkan, semua yang dimiliki, sekali lagi adalah titipan dari Allah SWT. Itulah manusia hari ini. Ya. Sehingga apa? Mereka rela melakukan apapun demi tujuan dunianya. Maka tadi, lau anna li ibni Adam wadiyan, kalaulah anak Adam itu memiliki satu min zahab, ya, satu lembah isinya emas, habbu ayyakuna lahu wadiyan, pasti mereka ingin, ya, menambah lembah emas yang ketiga. Wala yamla'a fahu ila turab, kecuali tanah sudah menyempal di perut mereka, barulah mereka berhenti. Lihat jemaah sekalian, ini penyakit yang luar biasa. Ya. Hari ini lihat, ya, orang berebut jabatan, orang berebut berbagai macam hal, ya kan? DPR hari ini merasa tidak cukup, gajilah besar, gitu ya. Mungkin tunjangan rumah 50 juta, nambah pula, gitu ya. Jadi sekali lagi, tamak, rakus ini tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya, ya, tidak ada hadis. Dikasih satu pasti minta dua,
dikasih 2 pasti minta 3, dan seterusnya. Sampai kapan? Tadi, sampai ajal datang menjemputnya. Allah mengingatkan dalam surah Al-Humazah, allazi jama'a malau wa addada ayahsabu anna malahu akhlada. Mereka yang mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya, ia mengira hartanya itu akan membuatnya kekal, padahal padahal tidak. Hartanya tidak akan membuatnya kekal, hartanya akan dia tinggalkan. Yang akan mengambilnya adalah ahli warisnya, ahli keturunannya. Oleh sebab itu jemaah sekalian, ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Inilah sifat jawaz, merasa hartanya akan terselamatkan, merasa hartanya bisa membuatnya kekal, merasa dengan hartanya, dengan kekayaan, bisa menyelamatkannya dari segala macam hal. Padahal semua yang dia miliki, semua yang dia punyai hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah kisah ketika ada seorang sahabat yang miskin. Seorang sahabat miskin datang meminta doa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku diberi harta yang berlimpah. Maka Nabi yang awalnya menasihati agar dia bersyukur. Kau bersyukur saja dulu dengan yang kau punya. Tapi sahabatnya mendesak, aku sudah syukur ya Rasulullah. Nah, dia mendesak Rasulullah agar didoakan, karena ketika Nabi doakan pasti makbul, ya kan? Tapi sahabat terus mendesak, maka Nabi pun mendoakan si sahabat yang miskin, sehingga apa? Sahabat ini menjadi kaya. Maka setelah kaya, ternyata setelah kaya apa? Yang tadinya rajin sholat berjamaah, sudah tidak nampak lagi sholat berjamaah, bahkan mulai malas membayar zakat. Apa yang terjadi? Hartanya justru menjadi fitnah bagi dirinya. Nah, inilah jemaah sekalian, wajah tamak, wajah rakus. Ketika harta bukan lagi amanah, tapi menjadi sebuah belenggu bagi habis nih. Habis ini. Habis ini. Mati. Jadi hartanya bukan lagi sebuah amanah, tapi menjadi belenggu bagi dirinya. Nah, maka mari kita lihat realitas hari ini. Ada orang yang dia demi hartanya, demi mencari kekayaan, dia rela korupsi miliaran dunia, miliaran rupiah. Kayak menteri, wakil menteri yang baru tertangkap, kan? Itu canggih itu modusnya, bukan duit, tapi upetinya pakai kendaraan. Makanya kan yang disita KPK itu kan kendaraan banyak kan, bukan duit tapi itu kendaraan motor Ducati itu, mobil. Nah itu semua hasil pemerasan kata KPK, ya kan? Jadi orang rela melakukan itu, padahal kalau dia dilihat uangnya sudah banyak. Tapi karena tadi ada rasa sifat tamak dalam dirinya, rakus tadi, akhirnya apa? Korupsi miliaran, demi apa? Memperkaya diri, padahal rumah sudah banyak, kendaraan sudah punya. Ada juga orang yang rela menjual harga dirinya, demi untuk apa? Demi untuk style, demi untuk gaya, demi untuk barang branded. Ada orang yang kerja siang dan malam, sehingga apa? Dia tak pernah sholat, tak pernah baca Quran, bahkan anak istrinya pun dia abaikan. Nah semua ini demi satu kata, kerakusan tadi. Karena rakus, tamak dengan dunia. Padahal jamaah sekalian, tamak ini atau rakus ini hanya membuat hidup kita semakin capek, semakin letih. Kerja siang malam, 24 jam, lupa istirahat. Ketika sakit, hartanya pun habis untuk dia berobat. Yang dicarinya tadi untuk berobat, bukan untuk dia nikmati. Sebab itu jamaah sekalian, orang yang tamak, orang yang rakus ini diibaratkan seperti minum air laut. Seperti minum air laut. Semakin diminum semakin
haus. Ya, begitulah orang yang rakus seperti itu. Dia seperti minum air laut. Semakin banyak air itu diminum, maka semakin terasa kehausannya. Ya. Semakin banyak dia mencari harta, maka semakin terasa bahwa kekurangan diri. Ya. Merasa kurang terus kurang. Ya. Ini penyebab karena dia tidak punya sifat qanaah. Maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran, dalam surat At-Taghabun ayat ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu, kata Allah, anak-anak keturunanmu hanyalah fitnah, yakni cobaan, dan di sisi Allah lah ajrun azim, pahala yang besar. Jadi jamaah sekalian, sifat jawaz ini akan membuat membuat Allah SWT murka kepada hamba itu. Ya. Kalau rakus, kalau tamak, maka hidup tidak akan pernah tenang. Ya. Hidup tidak akan pernah nyaman. Dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Tetapi kalau dia punya sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, meskipun sedikit, maka dia akan merasa bersyukur. Hatinya akan lapang, hidupnya akan tenang. Maka Rasulullah katakan, laisa ghina an kasratil arad, walakin ghina anin nafs. Ya. Bukanlah kekayaan itu, kata Rasulullah, pada banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu terletak pada kekayaan hati. Maka mari kita belajar ya mas sekalian. Belajar untuk apa? Merasa cukup, merasa puas dengan pemberian Allah. Munculkan sifat qanaah dalam diri kita. Ya. Sebab orang-orang yang dia merasa cukup dengan pemberian Allah, maka dia akan menjalani hidup ini dengan nyaman, ya, tidak punya beban. Ya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa apapun yang Allah berikan kepada dia hari ini, mungkin itulah yang terbaik. Kalau lebih, mungkin dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah doa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Perbanyak baca doa ini jamaah sekalian hati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini golongan yang kedua, ya, yakni jawaz, orang-orang yang rakus. Kemudian golongan yang berikutnya yang dimurkai oleh Allah SWT adalah yang ketiga, sakhabim bil aswaq, ya. Sakhabim bil aswaq, yakni orang-orang yang karena tadi kerakusan dan ketamakannya serta kegandrungan pada harta, pada dunia, maka akhirnya apa? Ia memperbanyak omongan-omongan, ucapan-ucapan, suka berteriak-teriak. Hingga apa? Setiap apa yang dia ucapkan, apa yang dia omongkan itu penuh dengan intrik, penuh dengan kebohongan. Tujuannya untuk apa? Untuk bagaimana bisa mendapatkan keinginan dunianya, untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Makanya dia tidak peduli lagi omongannya ini benar, salah, omongannya ini halal atau haram, tidak peduli. Contohnya misalnya pilkada, misalnya seorang calon ngomong janji-janji sini seperti ini, ketika dia jadi lupa dengan janjinya, ya kan? Ketika jadi calon dia memakai ayat kursi, ya kan? Anggota dewan kan, calon caleg gitu ya, pakai yang ayat kursi gitu ya, dia baca ayat kursi sampai hafal. Ketika dapat kursi, ayatnya hilang, kursinya sudah dapat. Ya. Jadi dia perbanyak janji-janji, yang janji itu dia tidak tepati, yang janji itu dia ingkari. Jadi sakhabim bin aswaq, memperbanyak ucapan-ucapan karena ucapannya ini mengandung nilai kebohongan. Untuk apa? Tujuannya ingin mendapatkan dunianya yang tadi karena kerakusannya. Jamaah rahimakumullah, itu golongan yang ketiga. Lalu yang keempat berikutnya, golongan yang dimurkai oleh Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, ya. Yang keempat ini adalah Rasulullah menggambarkan bahwa salah satu manusia yang dimurkai Allah adalah jifatin bil lail. Jifatin bil lail, menjadi bangkai di malam hari, seperti bangkai di malam harinya. Ya. Apa maknanya bangkai di malam hari? Jifatin ini bangkai. Tahu bangkai? Bangkai tahu tak bangkai?
Nah, bangkai itu kan baunya busuk, ya kan? Tubuh yang sudah mati, tidak bergerak, tidak punya daya, tidak bermanfaat, baunya busuk. Betul lah? Nah, bangkai tikus, misalnya kan? Pokoknya bangkai lah. Kalau bangkai manusia lebih busuk lagi, ya kan? Lebih bau lagi. Nah, ini jipah. Jipah itu bangkai. Bilail, malam hari. Maksudnya ya menjadi bangkai seperti bangkai malam itu. Orang ini kalau dia sudah malam, tubuhnya seperti bangkai. Paham maksudnya? Jadi tidurnya itu lelap. Susah mau bangunnya, tidak bergerak lagi, tidur gitu ya. Tidur. Tak ada sholat malam, tak ada baca doa-doa, tak ada munajat kepada Allah, tak ada melakukan qiyamul lail, ya. Jadi malam harinya apa? Dia isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia isi dengan hal yang membuat dia lalai dari perintah Allah. Duduk nongkrong-nongkrong, pinggir jalan nongki-nongki, di kafe, ya kan, berjam-jam. Balik itu apa? Tidur, kemudian tidak sholat. Ya. Padahal jamaah sekalian, malam ini adalah waktu yang paling mulia. Kenapa? Karena malam itu waktunya tenang. Waktunya dunia itu diam di malam itu kan. Waktu yang hening, ya, sepi. Kenapa? Karena disitulah Allah SWT turun ke langit ke dunia. Dia menawarkan, Allah menawarkan rahmatnya, Allah memberikan ampunannya. Tapi sayangnya banyak manusia yang malam itu mereka jipatin bil lail, seperti bangkai, ya. Tidurnya seperti bangkai, tidak sholat isya, apalagi tahajud, subuhnya pun kesiangan. Kenapa? Karena tidurnya nyenyak, ya. Tapi hakikatnya jamaah sekalian, ia sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan dalam surah As-Sajdah ayat 16, lambung mereka itu jauh tempat tidurnya. Ya, mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan penuh rasa takut dan harap, serta menafkahkan sebagian rezeki dari yang kami berikan kepada mereka. Nah, ayat ini menggambarkan bagaimana hamba yang dicintai oleh Allah SWT, kebalikan dari jifatin bil lail. Kalau orang yang mulia itu dia rela meninggalkan kasur empuknya, ya, untuk apa? Untuk bangun malam. Maka orang yang dimurkai oleh Allah SWT, maka dia seperti bangkai di kasurnya. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, Tuhan itu, Allah itu turun ke langit dunia setiap malam, yaitu pada sepertiga malam, kata Rasulullah. Lalu Allah mengatakan, berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni, kata Allah. Nah, itu adanya di sepertiga malam, ya, di malam hari. Nah, tapi bagaimana mungkin ia akan mendapatkan janji Allah ini? Karena dia sedang tertidur seperti bangkai di malam hari, ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana kondisi zaman sekarang, banyak orang zaman sekarang ini rela begadang berjam-jam, ya kan? Nonton drama Korea, main game online, scroll media sosial, sehingga lupa dengan ibadah tadi. Ada juga yang tidur larut tengah malam, ya kan? Tapi ketika subuh, dia tinggalkan, jangan tahajud, salat subuh lewat. Nah, ya. Ada juga yang dia bangun tengah malam, tapi demi diskon marketplace. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan jipatin bil lail, ya, menjadi bangkai, bangkai di malam hari. Tubuhnya hidup, tapi sejatinya, rohaninya telah mati. Nah, jemaah sekalian, mari sama-sama kita jujur. Kalau ada tamu agung datang ke rumah kita di malam hari, lalu kita tidur dan tidak menyambutnya, nah, bagaimana rasanya? Tidak sopan namanya. Gubernur datang ke rumah kita tiba-tiba tengah malam, kita tidur, nah, tidak kita sambut, maka tidak sopan namanya. Nah, sekarang ini setiap malam Allah
raja dan segala raja, ya kan? Allah sendiri turun ke langit dunia mengetuk hati seorang hambanya, tapi tidak bangun dia, tapi tidak sholat dia, tidak menyapa, ya. Maka bagaimana mungkin, ya, dikatakan sebagai manusia? Maka Rasulullah katakan jifatim bil lail, ya, seperti bangkai di malam harinya. Nah, oleh sebab itu jemaah sekalian, ya, ini yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, kelompok manusia yang dimurkai oleh Allah SWT adalah himarim bin nahar, orang-orang yang menjadi seperti keledai di siang hari. Nah, jemaah sekalian muliakan Allah, hadis ini melukiskan satu keadaan, yakni himar bin nahar, seperti keledai di siang hari. Apa maksudnya? Apa maknanya? Ini orang-orang, ya, manusia yang sepanjang siang harinya hanya dipakai untuk mengangkut beban-beban kerja dunia. Di pikirannya itu hanya kerja, kerja, kerja. Kerjanya apa? Tanpa arah. Kerjanya apa? Tanpa niat ibadah. Kerjanya apa? Tanpa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kan kalau kita tengok ciri keledai itu apa? Kuat bekerja kan? Angkut beban berat. Kuat dia. Betul lah? Ya. Tapi dia tidak mengerti tujuannya. Keledai itu. Yang penting angkut barang. Tidak mengerti dia tujuannya. Nah, jadi itu keledai itu kerjanya luar biasa. Dari pagi sampai sore dia kuat angkut barang. Ya. Tapi apakah ia tahu dia kerja itu untuk apa? Ya. Dia tidak tahu. Sama sekali tidak paham. Begitulah perumpamaan manusia yang hidupnya hanya jadi alat dunia. Yaitu dengan kerja tadi, ya. Pagi berangkat kerja, sore pulang kerja, malam tidur, besok begitu lagi, diulang-ulang, ya. Hanya sekedar memutar roda rutinitas kehidupan sampai tidak ada nilai ibadahnya di Allah SWT. Hidupnya seperti keledai, dipakai saja untuk dunia, ya. Bukan untuk dipakai untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka Allah katakan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5, ya, masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himariyah milu aspara. Perumpamaan orang-orang diberi kitab Taurat lalu tidak mengamalkannya, maka seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Subhanallah, ini persis digambarkan seperti keledai, dia membawa beban berat, ya, dia mengangkut barang-barang besar, tapi dia tidak tahu isinya. Nah, kita lihat zaman sekarang, ada orang yang hari ini kerja keras dari pagi siang malam, punya harta banyak, rumah mewah, tapi tidak sempat untuk sholat, tidak sempat untuk baca Quran, tidak sempat untuk merenung untuk akhirat. Ada juga orang yang setiap hari sibuk meeting pagi, sore, siang, malam, meeting kerjanya. Ya, meeting proyek, meeting bisnis, jual beli, tapi lupa kalau ajal sudah makin dekat, ya, ajal sudah akan datang. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Lihatlah jemaah sekalian betapa banyak orang-orang yang hari ini hidupnya hanya menjadi seperti robot di dunia ini, ya. Kenapa seperti robot? Robot itu dia tidak mengerti, yang penting kerja saja. Kerjanya tanpa arah, ya, kerjanya cuma perintah atasan saja, ya, tidak ada nilai ibadah di depan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah mengatakan ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat, kata Rasulullah. Mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Dunia ini terlaknat dan yang ada dalamnya pun terlaknat, kata Rasulullah, kecuali mereka yang berzikir kepada Allah dan apa yang mendukungnya, serta orang yang berilmu dan orang-orang yang belajar. Artinya kerja siang dan malam tanpa mengingat Allah, tanpa berzikir kepada Allah, tanpa beribadah kepada Allah,
hanyalah menjadi seperti himar bin nahar, seperti keledai di siang harinya. Nah, jemaah sekalian, coba kita renungkan, kalau hidup ini, ya hidup kita ini hanya untuk dunia saja, maka seperti keledai lah kita, ya, yang hanya tahu beban tapi tidak tahu makna. Dunia ini akan habis, tubuh kita akan lelah, akan capek. Tapi kalau kerja itu diniatkan ibadah, maka masya Allah kita akan tetap kerja keras, ya, tapi tidak jadi keledai, melainkan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka contoh kecilnya adalah ada orang yang berdagang, tapi dia selalu jaga solatnya, itu bukan keledai, maka itu hamba Allah. Ada orang yang kerja di kantor, tapi dia sisihkan rezekinya untuk bersedekah, ini bukan keledai, maka ini adalah ahli ibadah. Ada orang yang jadi petani, ya, tapi sebelum menanam ia berdoa, ya Allah, jadikanlah tanaman ini, ya, jadikan ini menjadi amal soleh. Itulah yang membuat kerja dunia berubah menjadi pahala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang berbahagia, lalu yang terakhir, yang keenam, golongan manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alim bi amri dunia, jahil bi amril akhirah, yakni orang-orang yang hanya alim, yang pandai dalam urusan dunia, ya, yang hebat dalam urusan dunia, namun sama sekali jahil bi amril akhirah, tapi tidak mengerti, bahkan bukan tidak mengerti saja, tidak mau mengerti untuk urusan akhiratnya, ya. Maka hadis ini ditutup dengan bagaimana potret manusia yang paling tragis. Apa tragisnya? Dia pandai dalam urusan dunia, tetapi jahil, bodoh dalam urusan akhirat. Pandai dunia, jamaah yang muliakan Allah, banyak orang luar biasa, banyak orang yang pintar dalam urusan dunia, dalam urusan bisnis. Ada yang menjadi profesor ekonomi, ada yang menjadi doktor teknologi, ada yang menjadi pakar pertanian, bahkan ahli kesehatan. Mereka bisa menciptakan mobil listrik, menciptakan robot, membuat berbagai macam hal-hal teknologi yang canggih, bahkan bisa memprediksi bagaimana cuaca dengan satelit. Hebatnya luar biasa. Tapi sayangnya jamaah sekalian, ketika ditanya bagaimana cara berwudu yang benar, mereka gelagapan, mereka tak paham, mereka tak mengerti. Ketika ditanya rukun sholat, mereka bingung. Ketika disuruh baca Quran, lidahnya keluh. Kenapa? Karena mereka tak pernah belajar, tidak mau mengerti, bahkan tak mau mengerti urusan akhirat, tak mau belajar. Nantilah pas sudah tua, tapi umurnya tidak sampai. Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja, ya, dari kehidupan dunia ini, yang nampak saja, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Maka jemaah sekalian, inilah manusia modern hari ini. Otaknya cerdas, ya, pikirannya luar biasa hebatnya, tapi sayangnya hatinya kosong, ya, hatinya lalai dari akhirat, dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, apa artinya kepandaian dunia kalau akhirat kita celaka, kalau akhirat kita bodoh? Pandai bikin pesawat, pandai bikin jembatan, pandai membuat teori ekonomi, tapi tidak tahu jalan ke surga, tapi tidak tahu jalan menuju ke masjid, tapi tidak tahu cara bagaimana mencari rezeki yang halal. Maka jemaah sekalian, hari ini betapa banyak sarjana, magister, doktor yang pintar bicara di berbagai macam forum internasional, ya, forum ekonomi, tapi di rumah tangga banyak yang gagal menjadi imam bagi anak istrinya. Banyak orang yang sukses karirnya, tapi sayangnya dia tidak sukses untuk bangun salat subuh. Inilah namanya kebodohan akhirat. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan dia mempersiapkan beramal untuk hari kematiannya. Dan orang yang bodoh itu, kata Rasulullah, adalah mereka yang memperturutkan hawa nafsunya dan hanya nanti berandai-andai, berangan-angan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, hari ini, ya, jangan sampai, ya, dunia ini terbalik sekarang, ya. Ada orang punya gelar sarjana S1, S2, S3, tapi kalau meninggal tidak bisa memandikan dirinya sendiri,
tidak bisa mengkafani dirinya sendiri, tidak bisa menyolati dirinya sendiri. Semua kembali kepada orang-orang kampung yang mungkin dia tidak tamat SD, ya, tapi dia tahu bagaimana cara sholat jenazah, ya kan? Apa gunanya ilmu tinggi? Apa gunanya jabatan tinggi, kekayaan melimpah, kalau saatnya mati nanti tidak ada bekal amal yang dipersiapkan? Apa gunanya kita tahu semua tentang teori marketing luar biasa hebatnya, tapi kalau tidak tahu cara membaca Al-Fatihah dengan benar, maka tidak ada gunanya. Apa gunanya kita tahu menghitung perbintangan, ahli astronomi, tapi tidak tahu menghitung amal kita di akhirat? Maka jemaah sekalian, dunia ini penting. Dunia ini mesti kita cari. Dunia ini terus mesti kita jalani. Tapi jangan sampai akhirat malah kita tinggalkan. Ya, padahal akhirat itu jauh lebih penting daripada dunia ini. Dunia ini sebentar. Dunia ini dikatakan sebagai fana. Fana itu artinya sementara. Ya. Akhirat itu baqo, kekal. Ya. Kekal selamanya. Maka jangan sampai kita lebih mementingkan dunia ini sehingga melupakan akhirat kita. Ya. Kalau kita mati, maka Allah tidak akan tanya ijazah kita tamatan apa. Allah tidak tanya mobil kita berapa, rumah kita berapa. Allah tidak tanya berapa follower Instagram, Facebook kita. Yang Allah tanya adalah bagaimana sholatmu, bagaimana hartamu, dari mana kau dapatkan, itu apa kau gunakan, ilmumu kau amalkan atau tidak, ya. Kemudian badanmu kau gunakan untuk apa. Maka jangan sampai kita jadi manusia yang cerdas dunia tapi dungu dengan akhirat. Maka carilah ilmu untuk hidup di dunia, tapi jangan lupa ilmu akhirat untuk mati. Dunia dan akhirat itu harus seimbang. Sebagaimana sabda Rasulullah, ya, mengatakan bahwa dan diriwayatkan Ibnu Baihaqi, bekerjalah untuk duniamu seakan engkau akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok hari. Nah, semoga Allah SWT menjauhkan kita dari sifat-sifat yang diburukainya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang tawadu, hamba-hamba yang qanaah, hamba-hamba yang rajin beribadah di tengah malam, giat bekerja di siang hari, pintar urusan dunia sekaligus faqih dalam urusan akhirat. Semoga Allah SWT selalu berikan kita kebaikan, taufik dan hidayahnya sampai akhir hayat kita, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.